بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, ahlan wa sahlan wa marhaban. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam acara yang senantiasa kita tunggu setiap pekan insyaallah, dan acara senantiasa kita nanti bersama-sama, yaitu acara Talaqi, Tahsin, Tilawah dan Qiraah Quran interaktif, tentunya hanya di Ahsan TV. Masih bersama dengan guru kita Ustadz Abdurrahman Fadli Hafidhullah Ta'ala yang telah hadir di studio. Ya, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan begitu pula telah hadir di sini juga beberapa ikhwan yang akan menemani kita selama 90 menit ke depan. Dan insya Allah kita akan membahas bab baru, yaitu mengenai sifatul hurufi wa dhiddullaha, sifat-sifat huruf yang mempunyai lawan. Insya Allah akan kita bahas tuntas dan kita memasuki bab yang pertama atau sifat yang pertama. Dan kita mengingatkan kembali kepada para pemirsa, ya, buku panduan kita adalah buku Talaqi yang beliau susun, ya, yang disusun langsung oleh Ustadz kita Abdurrahman Fadli Hafidhullah Ta'ala, dan beliau juga sebagai pembina Ma'had Al-Dhahabi, Ma'had Al-Quran Al-Dhahabi di Bekasi. Nah, dan telah hadir juga beberapa ikhwan yang ada di studio. Kita akan sapa terlebih dahulu, ya, dimulai dari sebelah kanan, ya, ada Kak Abu Sahla. Kemudian di bagian tengah ada Mas Ridwan. Kemudian ada sebelah kiri ada Bapak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap tempur dan belajar hari insya Allah ya? Insya Allah. Insya Allah, mari. Tentunya kita harus semangat semuanya, ikhwati iman rahimanillah wa yakum, melihat ya keseriusan dari teman-teman yang hadir ataupun ikhwan ataupun akhwat yang menyaksikan acara ini. Insya Allah kita tidak akan memilih channel ini tentunya kalau seandainya tidak ada niatan untuk serius belajar. Ya, baik, jangan kemana-mana. Talaqi akan kembali setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Talaqi, Tahsin, Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Baiklah para pemirsa dimanapun antum berada, silahkan dibuka ya dari buku panduan kita, kitab Talaqi di halaman 37, 38, 39 untuk contoh-contohnya sampai dengan halaman 40. Ya, akan kita bahas yaitu bab mengenai sifat huruf yang memiliki lawan, yaitu sifat al-jahru dan sifat al-hamsu. Apakah sifat al-hamsu dan sifat al-jahru, hurufnya apa saja, bagaimana pelafatannya, akan beliau sampaikan langsung kepada Ustadz Abdurrahman Fadli Hafidhullah Ta'ala. Kami persilahkan. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa kembali dalam acara kita Talaqi, Tahsin, Tilawah dan Talaqi Al-Quran interaktif dan Qiraah Quran interaktif di Ahsan TV. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Kita akan memasuki kepada bab sifatul huruf. Sebagaimana pertemuan yang paling terakhir kita sudah membahas tentang muqaddimah
sifatil huruf. Pendahuluan tentang sifatul huruf kita sudah bahas. Apa itu makna dari sifatul huruf secara definisinya. Kemudian manfaat dari mempelajari bab sifatul huruf. Kemudian kita pun juga sudah menyebutkan tentang sifat dzatiyah, baik itu yang memiliki lawan maupun yang tidak memiliki lawan. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas pada sifat yang memiliki lawan. Sifat laha dhiddun. Sifat-sifat yang memiliki lawan pada poin yang pertama, yaitu poin tentang hamas dan jahar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang sifat hamas dan jahar ini, perlu kita ketahui bahwa dua sifat ini adalah dua sifat yang berlawanan berdasarkan mengalir atau tidaknya nafas. Jadi setiap poin-poin pada sifat-sifat yang berlawanan kita harus mengetahui terlebih dahulu. Ini berlawanan berdasarkan apa begitu, supaya tidak rancu. Poin yang pertama ini, hamas dan jahar ini adalah dua sifat yang berlawanan berdasarkan mengalir atau tidaknya nafas. Bukan suara, tapi nafas. Barulah kemudian kita kepada definisi dari sifat hamas dan juga sifat jahar. Yang pertama, hamas secara bahasa adalah khafa, artinya samar. Jadi hamas ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, fala tasma'u illa hamsa. Maka engkau tidak mendengar kecuali suara yang samar atau suara bisik-bisik. Seperti itulah kira-kiranya. Jadi hamas suara yang samar. Itu secara bahasa. Sedangkan yang dimaksud dengan jahar sebagaimana yang kita tahu adalah zuhur, jelas. Sebagaimana salat jahriyah, itu salat jahr, di mana bacaan Al-Fatihah dan surat-surat pendek pada atau ayat dari Al-Qur'an itu dibaca dengan jelas ya, dengan jahar. Nah, itulah perbedaan antara hamas dan jahar secara bahasa. Adapun perbedaan secara istilah, kita akan tampilkan dengan perbandingannya. Barulah ketika kita mengetahui perbandingannya, insya Allah kita bisa mendefinisikan kedua sifat tersebut dengan baik insya Allah. Sebagaimana perkataan wa bididdiha tatamayyazul asya. Dengan mengetahui lawannya maka akan jelaslah segala sesuatu. Nah, silakan ditampilkan perbedaan antara hamas dan jahar. Perbedaan antara hamas dan jahar ada 4 poin kurang lebih. Kita perhatikan di sini bahwa hamas itu suaranya samar sebagaimana secara bahasa tadi. Berarti jahar lawannya, suaranya jelas. Nah, gitu. Jadi tulisan yang kita tebalkan itu harus lebih diperhatikan. Jadi suaranya samar pada hamas dan pada jahar suaranya jelas. Taib. Hafalkan ya perbedaan ini. Yang kedua, hamas kedua pita suara terbuka. Jadi kedua pita suara terbuka, sedangkan jahar kedua pita suara tertutup. Taib, sudah bisa. Yang kedua ini yang dibahas adalah kedua pita suaranya. Pita suaranya apakah terbuka atau tertutup? Kalau terbuka berarti hamas, kalau tertutup berarti jahar. Yang ketiga, pada hamas kedua pita suara tidak bergetar. Jadi tidak ada getaran pada pita suara. Ini pada hamas. Sedangkan pada jahar kedua pita suara bergetar. Jadi adanya getaran pada pita suara. Dan yang terakhir, hamas nafasnya mengalir. Ketika mengucapkan huruf-huruf hamas, maka nafasnya mengalir. Sedangkan ketika mengucapkan huruf-huruf jahar, nafasnya tertahan. Ini 4 perbedaan dari hamas dan jahar. Nah, kita lewat terlebih dahulu. Kita akan kembali lagi pada perbedaan ini, perbandingan ini insyaallah. Sekarang kita mengetahui tentang perbedaan-perbedaan tersebut dan kita beralih kepada pembagian dari huruf-huruf hijaiyah. Mana saja yang memiliki sifat hamas, mana saja yang memiliki sifat jahar.
Yang memiliki sifat hamas itu ada 10 huruf yang terkumpul pada kalimat fahathahu syakhsun sakat. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Jazari, beliau mengatakan mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Kalau hamas ada 10 huruf, berarti jahar ada berapa huruf kira-kira? Ada 19. Karena huruf hijaiyah totalnya ada 29. Sudah ada 10 huruf di hamas, berarti sisanya ada 19. Mudah ya? Jadi kalau ditanya apa saja huruf-huruf jahar, sisanya. Sisa dari hamas. Taib, mudah. Nah, sekarang silakan ditampilkan untuk huruf-huruf pada hamas dan juga jahar. Kita hafalkan bersama-sama. Slide yang tadi, yang pertama tadi, silakan ditampilkan. Kita hafalkan huruf-huruf hamas. Ya, dan Bapak Ibu sekalian juga bisa untuk merujuk di halaman yang ke-39-40 ya Ustaz ya. Betul. Silakan yang memiliki buku dibuka pada halaman 39 dan 40. Taib. Kita hafalkan huruf-huruf hamas. Fahathahu syakhsun sakat. 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 Jadi ada 10 huruf. Sekali lagi, fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Itulah 10 huruf yang memiliki sifat hamas. Adapun jahar maka sisanya. Jelas ya? Baik, alhamdulillah. 2 poin sudah kita pelajari tentang pengertian dari hamas dan jahar. Kemudian perbandingannya. Baru kemudian pembagian huruf-hurufnya. Sekarang kita kembali kepada perbandingan tadi. Silahkan ditampilkan untuk perbandingan tadi. Kita akan jelaskan. Perbandingan antara hamas dan jahar ada 4 poin. Ketika kita mengetahui perbandingan tersebut, kita insya Allah bisa memberikan definisi. Sekarang apa definisi dari hamas secara istilah? Apa kira-kira? Kalau kita lihat dari poin-poin tersebut, kita bisa katakan bahwa hamas adalah mengalir nafas. Samarnya suara pada pendengaran, ya. Betul? Akibat dari terbukanya pita suara. Baik. Serta tidak adanya getaran pada pita suara tersebut dan banyaknya nafas yang mengalir. Ini adalah definisi dari hamas. Sekali lagi, kita bisa susun dari 4 poin tersebut bahwa hamas itu adalah samarnya suara pada pendengaran akibat dari terbukanya pita suara. Kenapa suaranya samar? Kenapa suaranya samar? Karena pita suaranya terbuka, gitu. Kita ucapkan misalkan f, itu kan suaranya samar. Nah, itu huruf-huruf hamas. Baik. Sebaliknya kalau huruf-huruf jahar suaranya jelas. A, ya kan? Ba. Baik. Kemudian misalkan lagi ja, do, za, itu jelas. Jadi suaranya jelas pada jahar. Nah, kemudian kenapa suara jahar itu jelas? Karena pita suaranya tertutup. Nah, poin yang ketiga, pada hamas, kedua pita suara tidak bergetar. Kalau kita pegang pada leher kita, selama pas yang kita pegang itu adalah pita suara, wallahu alam yang tepat yang mana. Kita pegang leher kita seperti ini misalkan, ya. Kemudian kita ucapkan huruf ha misalkan, tanpa ada yang lainnya. Cukup ha saja. Baik. Huruf-huruf hamas. Masih ingat ya? Fahathahu syakhsun sakat. Fa misalkan. Ada getaran tidak? Tidak ada getaran pada pita suara. Baik. 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 Asalkan tepat yang kita pegang itu adalah pita suara. Sayangnya kita kurang tahu yang tepat mana posisi tepatnya pita suara tersebut. Beda dengan misalkan huruf-huruf jahr. Taib. Taib. Itu semuanya ada getarannya pada
leher kita pada pita suara. Jelas sampai sini? Itu perbedaan dari poin yang ketiga, bahwa ketika mengucapkan huruf-huruf hamas, pita suaranya tidak bergetar. Sebaliknya ketika mengucapkan huruf-huruf jar, pita suaranya bergetar. Baik. Baru poin yang keempat, pada huruf-huruf hamas nafasnya mengalir. Jelas sekali. Nafasnya mengalir. Ketika ucapkan tadi af, ada nafas yang mengalir. Baik, dan sebagainya. 10 huruf hamas tadi ketika kita ucapkan ada aliran nafas di situ. Dan aliran nafas di sini itu sifatnya adalah tabi'i. Jadi keluar secara natural. Tidak perlu kita buat-buat, selama makhrajnya tepat pasti akan ada aliran nafasnya. Misalkan bismillah, sudah ada walaupun kita cuma sedikit saja. Taib, itu ada aliran nafas. Beda kalau kalau kita alirkan lagi suaranya, itu namanya sifat rakhawah. Nanti kita akan bahas. Kalau kita alirkan suaranya seperti itu namanya sifat rakhawah. Kalau yang rahman, itu saja, itu namanya sifat hamas. Jelas ya? Jadi sifat hamas itu keluarnya secara tabi'i. Beda dengan sifat rakhawah, itu memang ada masyiah kita, ada kehendak kita memang pengen mengalirkan suaranya. Kalau nggak dialirkan dengan sengaja, nggak akan mengalir. Nah, itu nanti sifat rakhawah. Ini biar ada gambaran apa bedanya mengalirnya suara dan mengalirnya nafas. Taib. Jadi jelas ya. Beda dengan sifat jahar. Kalau hamas tadi nafasnya mengalir, jahar nafasnya tertahan. Misalkan kita ucapkan hamzah. Ya, yu'minuna. Nggak mungkin yu'minuna. Nggak mungkin. Atau abtar. Nggak mungkin kita abtar. Nggak. Tidak ada aliran nafas di situ. Jelas. Jadi ini sekali lagi 4 perbedaan antara sifat hamas dan jahar. Semoga bisa difahami ya. Taib. Sekarang kita mungkin melanjutkan ke huruf-hurufnya, Ustaz. Taib. Boleh, kita akan melatih sedikit huruf-hurufnya. Baik, huruf-huruf untuk pelatihan huruf-huruf hijaiyah silahkan dibuka ya para pemirsa Hasan TV di halaman 39 dan 40. Ya, itu buku panduan kita, buku talaki di halaman 39 dan 40. Tafadhal. Baik. Misalkan kita baca untuk huruf fa ya. Silakan saya baca kemudian diikuti. Fa bi ayyi fi jidha waqifuhum la takhaf ifkun al-mufsidun. Saat kita mengucapkan huruf fa tadi jelas sekali bahwa nafasnya mengalir. Ya, ifkun al-mufsidun la takhaf dan sebagainya. Baik. Begitu juga dengan ha misalkan. Hakim, hikmah, hurrimat, rahmah, fasabbih, uhkimat. Ha juga nafasnya mengalir. Jelas? Uhkimat, fasabbih dan sebagainya. Kemudian berikutnya tha misalkan. Thamarat, kathiba, yamkuthu, mathbura, waqithaiha, al-mabthuth. Baik, jelas. Dan huruf-huruf yang lainnya nanti silakan dilatih masing-masing. Jadi sekali lagi kita ulang sejenak bahwa yang kita pelajari pada hari ini adalah terkait dengan poin sifat yang berlawanan berdasarkan mengalir atau tidaknya nafas. Ada sifat hamas, nafasnya mengalir. Ada sifat jahr, nafasnya tertahan atau tidak mengalir. Hamas secara bahasa tadi apa? Khofa, samar. Sedangkan jahr secara bahasa adalah zuhur, jelas atau nampak. Adapun perbedaannya ada 4 poin tadi yang kita sudah sebutkan, bahwa hamas itu suaranya samar, sedangkan jahr suaranya jelas. Hamas pita suaranya terbuka, sedangkan jahr pita suaranya tertutup. Hamas
tidak adanya getaran pada pita suara, sedangkan jahar adanya getaran pada pita suara. Dan yang terakhir hamas, nafasnya mengalir, sedangkan jahar nafasnya tertahan. Nah itu. Dan berikutnya yang harus kita hafalkan juga adalah huruf-huruf yang memiliki sifat hamas adalah fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Kemudian poin terpenting juga bahwa sifat hamas ini selalu ada pada huruf, baik saat berharakat maupun ketika sukun maupun bertasydid. Hanya ketika sukun lebih jelas daripada ketika berharakat. Nanti akan kita jelaskan perpaduan dari sifat syiddah rakhawa bainiyah dan juga nanti pada sifat hamas dan jahr ini. Biasanya pertanyaannya terkait dengan huruf kaf dan ta misalkan. Seperti apa hamas pada kaf dan ta. Insya Allah kita akan jelaskan nanti ketika kita sudah mempelajari tentang sifat syiddah rakhawa dan bainiyah insyaallah. Baik, Ustaz. Baik, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasannya mengenai satu sifat yang pertama ikhwatul iman rahimanillah wa yakum yang mempunyai lawan antara al-hamsu dan al-jahru. Tadi sudah dibahas yaitu huruf-huruf al-hamsu fahathahu syakhsun sakat, dan mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan nanti insyaallah, berarti boleh disampaikan di line teleponnya atau di WA-nya di 0813 1445 5557, dan nanti juga insya Allah kita akan talaki surat Al-Humazah Ustaz ya. Surat Al-Humazah insya Allah akan dipersiapkan, nanti akan ditalkin dulu oleh Ustaz, dan teman-teman di sini juga akan melafatkan dulu mengenai huruf-huruf al-hams. Fahathahu syakhsun sakat nanti akan dikoreksi oleh Ustaz setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah melalui satu program kita ataupun sesi yang pertama yaitu mengenai al-hamsu dan al-jahru. Yang selanjutnya sebelum kita talaki ikhwatul iman rahimanillah wa yakum, mungkin ada pertanyaan bisa dilayangkan di line telepon 0813 1445 5557 atau nanti ketika ingin telepon insyaallah di 021 8901603 ya, tentunya untuk bapak-bapak yang ingin membaca surat Al-Humazah. Nah, sebelum kita ditalaki ikhwatul iman rahimanillah wa yakum, kita akan mendengarkan bacaan yaitu dari huruf-huruf al-hams yang akan dimulai dari Bapak Ali. Tafadhol. Syakurun yamshi syubbiha khosyah kamishkatin busra. Semuanya dibaca? Masih Tuan? Khairun khiyanatan khuliqa sakhratin sikhriyah mukhlisa. Lain mukhlisa. Tafadhal. Saghiratan as-siyama tasumu hashasa al-misbahu musbihina. Jayid. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sudah dibaca yaitu huruf-huruf hamasnya, dan masih banyak lagi, ada 10 ikhwatul iman rahimanillah wa yakum yang bisa dilatih tentunya ya untuk mengalirkan nafasnya. Kemudian kita akan masuk sesi selanjutnya yaitu talaqi surat Al-Humazah. Silakan dibuka mushafnya, masih juz 30 dan ada juga slide-nya, tapi sebelum dibaca akan dilatih dulu oleh Ustaz Abdul Rahman Fadhali hafizallahu taala. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan lanjutkan tahsin dari surah Al-Humazah. Silakan disimak dan diikuti setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة كلا كلا لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة. Baik, kita ulangi sekali lagi. Di surat Al-Humazah ini banyak sekali pelajaran-pelajarannya di dalam bidang tajwid, insyaallah. Dan juga nanti sedikit dari ilmu waqaf dan ibtida, sedikit saja. Ayat yang pertama, wailul likulli humazatin lumazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Jadi yang pertama wailul, jadi wa antum buka ya, tipiskan, kemudian wailul. Baik, wailul, jangan wailul, wai atau wai masuk hidung jangan. Tapi wailul likulli humazatin lumazah. Dan zah huruf ha, ya, huruf ta marbutah ketika waqaf dihukumi sebagai huruf ha. Maka memiliki sifat rakhawah, nanti kita akan bahas. Jadi lumazah, humazatil lumazah, dialirkan. Baik. Kita latih lagi.
Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Di situ malan wa'addadah, idgham bi gunnah. Tanwin ketemu dengan huruf waw. Dan idgham bi gunnah ketika tanwin atau nun sukun ketemu dengan waw atau ya, ini harus hati-hati. Jangan sampai kita lupa memberikan gunnahnya. Jadi biasanya sudah benar diidghamkan, terus dipanjangkan wawunya tanpa ada gunnah. Jadi suaranya jadi malau, murni dari apa? Dari dua bibir. Malau wa'addadah, salah. Tapi malau, kalau kita tutup hidung kita, maka ada dengung di hidung. Malau wa'addadah. Itu yang betul. Jadi ada sifat gunnah di situ. Malau, dari sini ya, bukan malau, lau, enggak ada gunnahnya, salah. Baik, kita ulangin. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yang pertama, malahu, hu di situ haknya dhammah dan kemudian dibaca panjang ya. Namanya mad silah kubra ya, atau silah tawilah. Karena hak dhamir bertemu dengan hamzah. Panjangnya kita baca boleh 2, boleh 4, boleh 5. Tetapi karena kita baca dari jalur syatibiyah, kita baca saja 4 harakat. Jadi malahu. Dan yang kedua, jangan sampai lupa keluarnya dari al-jawf. Jangan malahu dari hidung. Malahu. Karena huruf yang berharakat dhammah kemudian diiringi dengan waw sukun, biasanya ini paling rawan keluar dari hidung. Nah, dari khasyum. Padahal harusnya apa? Huruf mad keluarnya dari mana? Dari al-jawf. Malahu, hu, dari sini. Baik. Kemudian akhladah. Kha-nya tebalkan, bukan akhladah, tapi akhladah. Kita baca. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla. Kalla. Kalla di situ kita boleh berhenti di situ. Jadi tidak wajib berhenti, tapi boleh berhenti. Kenapa? Karena kita lihat kalla di sini maknanya adalah lirrad, untuk bantah. Jadi pada ayat sebelumnya yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwasanya hartanya tersebut akan membuatnya kekal. Kemudian dibantah oleh Allah. Kalla, tidak demikian. Harta mereka tidak membuat mereka kekal. Ya, tidak seperti yang mereka sangka atau tidak seperti yang dia sangka. Taib, bahkan la yumbadanna fil hutamah. Kelak dia benar-benar dilemparkan ke neraka hutamah. Ya, dimasukkan ke neraka hutamah. Di situ berarti kallanya bermakna apa? Lirrad, untuk membantah. Jadi bantahan dari kalimat sebelumnya. Maka berhenti di situ supaya lebih kuat. Penekanannya lebih kuat. Adapun jika kalla itu bermakna sebagai ala, begitu ya, ketahuilah itu atau ingatlah, maka kalla di situ dibaca wasal. Seperti kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Baik. Atau kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Ketahuilah atau ingatlah bahwasanya kitab orang-orang yang baik, kitab di sini bisa jadi buku, bisa jadi apa? Kitab artinya adalah ketetapan. Jadi ala
artinya adalah ketahuilah atau ingatlah atau yang lain sebagainya. Untuk litanbih, untuk memberikan perhatian. Ketahuilah atau ingatlah. Taib, itu bedanya. Jadi kalla bisa bermakna rad, bisa bantahan atas kalimat sebelumnya, bisa bermakna untuk tanbih, untuk ingatlah, ketahuilah dan sebagainya. Kalau yang rad tadi berhenti di situ karena penekanannya lebih. Kemudian kalau yang tanbih itu kita lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ashmuni dalam Manarul Huda dan dibenarkan oleh Imam Ibnul Jazari dalam At-Tamhid. Jadi kalla di situ berhenti. Walaupun ada ulama yang lain yang mengatakan kalla di sini juga ala, seperti Abu Amr Ad-Dani dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya terkait dengan wakaf dan ibtida ini adalah permasalahan yang penting. Bahkan dia adalah setengah dari tartil. Tartil huwa tajwidul huruf. Kita memperbagus bacaan setiap hurufnya, belajar makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian hukum dan sukun tanwin, tasydid, mim tasydid, hukum mim sukun, hukum idgham, hukum mad, itu baru tajwidul huruf, baru setengah tartil. Sedangkan setengahnya lagi apa? Waqaf atau ma'rifatul wuquf, mengetahui waqaf dan ibtida. Ini berkaitan pemahaman kita terhadap makna. Maka penting sekali selain mempelajari Quran, kita juga belajar bahasa Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar tafsirnya. Tidaklah orang mengetahui permasalahan tentang wakaf dan ibtida dengan baik kecuali dia menguasai bahasa Arab, ya, nahwu, sharaf, muhadatsah. Kemudian juga mempelajari tafsirnya, mempelajari ulumul Quran, semuanya berkaitan. Jadi semuanya berjalan bersama-sama dalam rangka untuk memahami Al-Quran dengan baik dan juga nantinya diamalkan. Nah, ini sekelumit saja tentang wakaf dan ibtida. Adapun kalau di Al-Quran kok ada tandanya yang berbeda-beda, kasusnya sama, tempatnya sama, tapi ada yang ngasihnya sholah misalkan, ya, wasol lebih utama. Ada yang ngasihnya qola malahan. Ada yang ngasihnya malah jim misalkan. Nah, berbeda-beda. Nah, itulah tanda-tanda wakaf. Itu adalah murni ijtihad para ulama. Mereka berijtihad dengan keilmuan mereka. Oh, di sini sepertinya berhenti. Oh, di sini sepertinya ahsannya lanjut. Oh, di sini ahsannya berhenti. Oh, di sini boleh lanjut, boleh berhenti. Oh, di sini malah harus berhenti. Oh, di sini tidak boleh berhenti. Nah, itu semuanya ijtihad para ulama. Dan tidak ada wakaf yang wajib maupun yang haram kecuali yang ada sebabnya. Kecuali yang ada sebabnya. Jadi supaya mengetahui sebab-sebabnya ya harus tahu artinya gitu. Tapi lebih selamatnya adalah kita mengetahui wakaf dan ibtida tersebut. Yang pertama adalah dengan talaqi. Dapat dari guru seperti apa. Dan guru biasanya mengajarkan tidak sembarangan. Selama dia mendapatkan dari gurunya lagi, gurunya dari gurunya lagi. Kemudian yang kedua adalah dengan belajar bahasa Arab dan tafsirnya dan ulumul Quran. Yang ketiga, kalau sudah mentok, belum bisa bahasa Arab, belum belajar tafsir, belum belajar ulumul Quran, ya sudah, ikuti saja salah satu tanda wakaf di dalam mushaf. Itu lebih aman, karena tidak tahu, ya sudah, ikuti saja di situ. Jadi taklid, jadi muqallid saja. Karena tidak mampu untuk berijtihad. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi, kalla di situ boleh kita berhenti supaya penekanannya jelas, lebih jelas. Kita ulangin. Kalla la yumbadanna fil hutamah. La yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma Wama mad jaiz 4 harakat kita baca karena jalur syatibiyah. Kemudian ada tipiskan ada ra. Kalau kelas sughra ada, jangan ada ra, tapi ada ra. Ra jangan lupa untuk ditebalkan. Ada ra kamal hutamah. Hutamah ta. Jelaskan ta-nya. Baik, ulangi lagi. Wama adraka mal hutamah. Wama Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Di na tipiskan dulu. Na baru ru. Ru dhammahnya sempurnakan dan tebalkan huruf ra-nya. Jadi jangan narullah ru. Tapi ru tebalkan ru dan dhammahnya jelaskan, monyongkan narullah. Narullah jangan narullah ru. Tapi ru dhammahnya jelaskan.
Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Di sini ada 3 poin penting. Allati tattali'u, tak dulu baru ta. Tattali'u, jangan sampai tipis semua. Tattali'u atau tattali'u tebal semua, tapi ta tipis, to-nya tebal. Tattali'u. Baik, itu poin yang pertama. Yang kedua, ainnya au kemudian ketemu dengan a. Jadi ain dhammah ketemu dengan ain fathah. Tattali'u 'alal. Tattali'u 'alal. Baik. Allati tattali'u 'alal afidah. Di sini pakai hamzah, bukan afidah. 'Alal afidah. Baik. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Dan of jangan tebal ya. F tipiskan. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Di situ hamzah, muqsadah, jangan mu'sadah, jangan ain. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amadin mumaddadah. Baik, jelas ya insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz jazakumullah khairan. Kita sudah ditalkin ya surat Al-Humazah. Berikutnya kami akan mengundang ya Bapak-bapak sekalian untuk interaktif di 021 890 1603. Kami persilakan untuk ikhwan ya, untuk ikhwan saja atau Bapak-bapak di line teleponnya di sini ya 021 890 1603. Kami persilakan untuk membaca surat Al-Humazah ataupun mengenai materi yang ingin ditanyakan bisa di line telepon atau di WA kami di 0813 14455557. Kami persilahkan. Mungkin sudah ada yang masuk? Ya, sambil menunggu. Sudah? Ya, sambil menunggu kami persilahkan yang ada di studio dimulai dari Bapak Ali. Kami persilakan untuk membaca surat Al-Humazah. Tafadhol. Ya, kami menunggu partisipasi dari Bapak-bapak sekalian di 021 89 01603. Tafadhol, Bapak Ali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ra-nya ya ra, jangan rahman, jangan ra, tapi ra. Ra, jangan ra. Baik, ra. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ra. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu dhammahnya sempurnakan. Yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Ulangi. Wa ma adraka mal hutamah. Sekali lagi, ada ra. Wa ma adraka mal hutamah. Untuk ma-nya kurang panjang sedikit. Wa ma adra.
وما أدراك ما الحطمة جيد نار الله الموقدة جيد التي تطلع على الأفئدة F tipiskan, jangan auf. F. التي تطلع على الأفئدة جيد إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. جيد بارك الله فيكم. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Pak Ali. Ya, saudara yang masuk kami persilakan ya. Ya, silakan. Sudah masuk dengan Bapak siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak siapa di mana? Dari Abdullah. Bapak Abdullah. Dari Abdullah di Tambun. Oh, Bapak Abdul di Tambun. Bapak Abdul di Tambun menggunakan telepon saja ya. Kami persilakan. Ya, silakan langsung saja untuk membaca surat Al-Humazah, Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tayyib, terus? Bismillahirrahmanirrahim. Roknya yang pertama alifkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, suaranya dilepaskan saja Pak. Agak keras nggak apa-apa. Terus? Wailul likulli humazatil lumazah. Tayyib. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Doain ainnya jelaskan. Jama'a malan wa'addadah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Jayid. Terus? Yahsabu anna malahu akhladah. Tayyib. Kalla layumbadhanna fil hutamah. Jayid. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil Nya tebalkan. Narullahil muqadah. Jayid. Allati tattali'u 'alal afidah. Sekali lagi. Tattali'u, jelaskan. Allati tattali'u 'alal afidah. Ain yang pertama jelaskan. Tattali'u 'alal. Allati tattali'u 'alal afidah. Jayid. Barakallah. Terus? Innaha 'alaihim muqsadah. Tayyib. Fi 'amadin mumaddadah. Masya Allah. Barakallahu fikum Pak Abdullah di Tambun. Ikut belajar tahsin Pak? Belajar Ustaz. Tayyib. Alhamdulillah. Semoga istiqomah terus ya. Apa Ustaz, suaranya kurang kedengaran. Oh ya, afwan. Ya semoga istiqomah terus. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukran jazakumullah khairan kepada Mas Abdullah di Tambun ya. Seperti suaranya itu apa namanya? Suara teman kami Abdullah Firza di Tambun ya. Masya Allah. Kemudian yang kedua kami persilahkan di line telepon 0218901603 kami persilahkan. Ustaz mungkin sebelum masuk yang lain ya telepon yang masuk ataupun yang ada di sini ada pertanyaan Ustaz. Ustaz bolehkah baca surat Al-Humazah disambung di wasal kemudian bagaimana cara membacanya? Di wasal. Ya. Di mana maksudnya? Antara yang pertama dan kedua Ustaz. Oh. Taib, Taib. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa kaidah di dalam baca Al-Quran yang sunnah di sini artinya yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah berhenti di akhir ayat. Apalagi ayat-ayat yang pendek seperti ini berhenti saja di akhir ayat. Namun jika ingin wasol tidak jadi masalah. Misalkan kita mau wasol pada ayat yang pertama ke ayat yang kedua. Wailul likulli humazatil lumazah
humazatinil ladzi. Situ humazatin. Baik. Tin di situ tanwin. Tanwin itu adalah nun sukun, ya, yang terbaca sebagai nun sukun tapi tertulisnya bukan sebagai nun sukun. Dia dihukuminya nun sukun. Berarti tin dia dihukumi sebagai nun sukun. Berarti apa? Tanda terakhirnya sukun. Ketemu dengan alladzi, hamzah wasal sukun. Kemudian lamnya pun juga sukun. Tasydid kan sukun. Tasydid itu sukun plus harakat kan gitu. Jadi sukun ketemu sukun, iltiqa'u sakinain, enggak bisa dibaca sukun ketemu sukun. Jadi bukan wailul likulli humazatil ladzi jama', bukan, tetapi humazatinil ladzi. Ada nun yang merupakan nun pada tanwin tadi, kemudian diberikan harokat kasrah. Kenapa harokatnya kasrah? Karena harokat kasrah yang terasa paling ringan daripada yang lain. Misalkan humazatinil dengan humazatinul, humazatinal, mana yang lebih ringan? Maka humazatinil ladzi. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau maksudnya, yang dimaksud adalah pengen mewasal dari ayat pertama yang kedua. Mau diwasal terus sampai akhir ya silahkan kalau nafasnya kuat. Tapi asalnya berhenti di setiap akhir ayat, itu lebih utama. Walaupun maknanya belum sempurna, misalkan sebagian ulama ada yang tidak membolehkan, misalkan pada surat Al-Ma'un kemarin ya, wailul lil musallin. Oh, ini maknanya belum sempurna, maka dilanjut saja. Taib. Sebagian yang lain, oh nggak apa-apa, berhenti saja karena akhir ayat. Taib. Tetapi untuk kehati-hatian, silahkan diwasal. Untuk kehati-hatian supaya betul-betul jangan sampai pas berhenti di situ terus kelar, udah nggak baca lagi. Jangan. Wailul lil musallin, udah. Ini bahaya. Maka supaya menjaga hal tersebut, ya, supaya lebih menenangkan pula, maka disambung fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Baik, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ya, sudah ada yang masuk Ustaz ya. Kami persilakan, silakan. Ya, suaranya agak mendengung. Kami persilakan di 0218901603. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Halo. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Yahya di Jakarta Timur. Abu Yahya di Jakarta Timur. Silakan langsung Bapak Abu Yahya di Jakarta Timur untuk membaca surat Al-Humazah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Tahan lagi ya. Idgham bi gunnahnya, tahan lagi. Malan wa'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Baik. Yahsabu anna malahu akhladah. Akhlada, khawnya terbelakang. Akhlada. Yahsabu anna malahu akhladah. Baik. Kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Qalqalah surahnya adraka. Wa ma adraka mal hutamah. Baik. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Baik. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadim mumaddadah. Baik, barakallahu fiik. Bapak siapa tadi? Abu Yahya. Abu Yahya. Bapak Abu Yahya dari Jakarta Timur. Belajar tahsin di sana, Pak? Iya, sedikit-sedikit. Oh ya, alhamdulillah. Semoga terus belajar terus, Pak ya. Amin. Mungkin ada pertanyaan mau disampaikan Bapak Abu Yahya? Cara kho tadi, kalau
kok disukun gitu gimana sebagiannya Ustaz? Oh, tadi kho sebagaimana kita tahu dia huruf yang tebal ya. Jadi kita tebalkan akhladah. Adapun nanti kita akan mempelajari pada sifat isti'la atau pada bab tafkhim dan tarqiq ada tingkatan ketebalan huruf isti'la berdasarkan harokatnya. Siapa yang kapan paling tebal, kemudian kapan yang derajatnya paling rendah. Nanti insyaallah kita jelaskan secara detail pada tempatnya insyaallah. Yang jelas yang tadi akhladah karena kho sukun sebelumnya fathah akhladah. Baik. Oh iya. Ya. Beda ketika kasrah nanti khi atau ikh. Nah, itu. Nanti kita akan bahas. Barakallahu fikum Abu Yahya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada Abu Yahya di Jakarta Timur. Tadi sudah ada Mas Abdullah di Tambun, kemudian ada Abu Yahya di Jakarta Timur. Yang ketiga siapakah? Mungkin ada di belakang itu di 02189010603. Sudah ada yang masuk? Ya, kami persilahkan. Berarti sekarang masuk yang ada di studio ya. Masuk yang ada di studio. Mas Ridwan kami persilahkan. Ya, ditunggu dulu yang ada di rumah ya, ditahan sebentar. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Dhammahnya naru. Narullahil muqadah allati taqtali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Masyaallah. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan kepada Mas Ridwan. Kami masih menunggu antum semuanya di 021-890-1603. Sudah ada yang masuk? Nah, di nomor ini ya, silakan 021-890-1603. Atau mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan di WA kami yaitu di 081314455557. Ya, masih ada? Ya, kalau belum ada berarti kami berikan kesempatan terakhir yang ada di studio. Ya, Kak Abu Sahla, tafadhal masykurah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Dalnya tipiskan dulu. Adara. Ade. Wa ma adraka mal hutamah. Sekali lagi. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Masyaallah. Barakallahu fikum. Jayyid. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Kak Abu Sahla. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah ada yang tidak ada yang mengkonfirmasi lagi, baik SMS ataupun telepon, ya. Mungkin ada kesempatan terakhir bagi yang masih ada yang masuk di 021 89013 021 8901603 maksudnya.
Tidak ada? Baik, kalau tidak ada jangan kemana-mana. Nanti akan kita bacakan satu full ya, yaitu surat Al-Humazah oleh Ustaz Abdurrahman Fadli Hafizullah setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, jazakumullah khairan, masih di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Ustaz, sebelum di closing, sebelum nanti dibacakan satu surat Al-Humazah, ada pertanyaan terakhir Ustaz ya. Mungkin ini sebagai pertegasan juga ya. Pertanyaan dari Abu Zaki di Sragen. Assalamualaikum. Mau tanya Ustaz, pada surah Al-Humazah ayat yang keempat, pada kalimat kala, apakah harus berhenti? Mohon penjelasannya. Tadi sudah dijelaskan. Ketika berhenti ngambil nafas atau tidak, mungkin poinnya di situ Ustaz. Tafadhol Ustaz. Betul. Nah, sebagaimana yang kita contohkan tadi bahwa kalla di situ tidak harus berhenti, jadi boleh berhenti. Jadi boleh berhenti di situ. Kenapa? Alasannya karena kallanya bermakna bantahan, lirrad, untuk membantah. Maka dari situ kita berijtihad untuk berhenti. Sebagaimana yang disebutkan tadi di dalam Manarul Huda dan juga Tamhid. Taib. Ketika kita berhenti, kalau kita ngambil yang berhenti, maka di situ statusnya wakaf. Namanya wakaf, dia adalah berhenti dengan mengambil nafas, ya. Berarti ngambil nafas dan melanjutkan kembali bacaan. Ketika la berhenti, la yumbadanna fil hutamah. Jadi statusnya bukan saktah, bukan kalla la bukan berhenti tanpa mengambil nafas, tapi berhenti dengan mengambil nafas karena statusnya wakaf. Baru dilanjut berikutnya. Itu kalau kita ngambil pendapat yang berhenti. Kalaupun lanjut juga tidak mengapa. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Itu pun tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Taib, jazakumullah khairan ya untuk penjelasannya. Dan itu dari Abu Zaki di Sragen ya, menutup perjumpaan kita. Dan sebelum ditutup Ustaz, tafadhol kami persilahkan untuk membaca surat Al-Humazah. Monggo. Taib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Abdurrahman Fadli Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaga antum Ustaz dan keluarga beserta kita semuanya. Dan untuk mengakhiri khotiman rahimanillah wa yakum, kami mengucapkan juga jazakumullah khairan kepada Mas Abdullah tadi yang berada di Tambun, kemudian Abu Yahya yang berada di Jakarta Timur sudah berpartisipasi, yaitu telepon untuk membaca surat Al-Humazah. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada ikhwan yang telah hadir di studio, yaitu kepada Bapak Ali, Bapak Mas Ridwan, kemudian Kak Abu Sahla, jazakumullah khairan atas partisipasi antum sekalian. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada kesempatan berbahagia ini kita berpindah ya dari layanan sebelumnya ke Telkom. Semoga
semoga menjadi lebih baik lagi, dan kita mohon support dari pemirsa Ahsan TV di seluruh dunia yang menyaksikan. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan dan lebih baik lagi tentunya, dan semoga Allah memberikan kepada kita malam ini dan seterusnya ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, diberikan kesehatan dan barokah umur dan ilmu kita semuanya. Jazakumullah khairan. Mohon maaf untuk semuanya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.